Hening, udah lanjut soal nomor 7. Oke, begitu caranya ya. Kita mulai dari sekarang. Silakan Dea pimpin diskusinya ya. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan mempresentasikan hasil tugas kita mengenai job C1, yaitu filsafat dan ilmu pengetahuan. Nah, untuk nomor 1, itu kepada Felina Adriani, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan saya Felina Ardini. Di sini saya akan menjelaskan dari soal nomor 1, di mana tuliskan kesimpulanmu mengenai pengertian filsafat oleh para ahli. Nah, sebelumnya kita tinjau satu-satu dari filsafat oleh para ahli sesuai dengan job set yang Ibu berikan. Di mana menurut Planto, filsafat itu sebagai ilmu yang digunakan untuk mengkritik sesuatu. Sedangkan menurut Aristoteles, ilmu yang berbicara tentang segala hal yang berbeda dari ilmu-ilmu yang lain. Dan pada ilmu filsafat itu adanya gabungan dari ilmu-ilmu pengetahuan yang lain, seperti ilmu fisika, kimia, dan lainnya. Terus menurut Sri Francis, ilmu yang digunakan untuk menangani atau mengatasi semua pengetahuan atau bidang ilmu itu sendiri. Sedangkan menurut Rane, ilmu yang di dalamnya terdapat ilmu pengetahuan yang terdapat adanya Tuhan, alam semesta, dan manusia sebagai pokoknya atau sebagai isinya kan. Terus menurut Immanuel, ilmu yang digunakan sebagai pokok dari ilmu pengetahuan yang lain. Sedangkan menurut Al-Farabi, ilmu yang berisi tentang hakikat sebenarnya. Nah, dengan demikian, menurut saya pribadi, dari gabungan semua ilmu-ilmu dari para ahli, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran dan kebijakan tentang alam semesta dan isinya, melalui pemikiran yang dalam, tidak terbatas, mencari kebenaran dan kebijakan sampai pada dasarnya atau akar-akarnya. Jadi maksudnya ilmu itu sebagai untuk memperoleh kebenaran yang di dalamnya ada Tuhan, ada alam semesta, dan isinya itu adalah manusia melalui pemikiran, di mana pemikiran ini harus bersifat dalam, tidak terbatas, dan mencari kebenaran yang sesuai yang telah saya jelaskan sebelumnya, sesuai dengan pengertian dari filsafat oleh para ahli. Mungkin itu saja penjelasan saya dari soal nomor 1. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Felina Ardini. Selanjutnya, langsung saja Bu, sisi saran dan pertanyaan. Ya, jadi langsung saja. Langsung digabung aja kritik, saran, pertanyaan gitu. Baik, Bu. Selanjutnya kita akan buka sisi kritik, saran, serta pertanyaan. Jadi kepada teman-teman yang ingin memberikan kritik, saran maupun pertanyaan, dipersilahkan. Tambahan boleh, Bu? Ya, boleh. Kritik, saran, pertanyaan, tambahan. Komplit semuanya ya. Oke. Izin moderator, saya izin menambahkan jawaban dari Felina, yaitu mengenai kesimpulan mengenai pengertian filsafat oleh para ahli. Nah, kesimpulan saya mengenai pengertian filsafat oleh para ahli adalah filsafat adalah ilmu yang menjadi induk agung dari semua ilmu pengetahuan tentang sesuatu yang ada yang diperoleh melalui suatu proses pemeriksaan yang kritis di mana pokoknya membahas mengenai masalah, kebenaran, dan memperdalam pemahaman beserta bidang-bidangnya. Sekian dari saya kembali kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Vina Afiani atas tambahannya. Kepada teman-teman yang lain yang ingin memberikan kritik, saran, tambahan, maupun pertanyaan, dipersilahkan.
Nah, kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor 2 lagi. Baik, Bu. Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut kepada yang soal nomor 2, yaitu kepada Freddy Pratama, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Di sini pertanyaannya itu seputar apa saja ciri-ciri filsafat. Nah, dari pertanyaan ini saya mendapatkan kurang lebih 5 untuk ciri-ciri filsafat. Yang pertama yaitu skematika konsepsial. Ini merupakan hasil generalisasi secara abstrak pengalaman tentang hal-hal serta proses satu demi satu. Sebab filsafat merupakan pemikiran tentang hal-hal dan proses yang dalam hubungannya itu bersifat secara umum. Kemudian proses-proses tersebut dibicarakan dari pemikiran pemikir itu sendiri. Kemudian di antara hal-hal yang dipikirkan itu adalah isi dari pikiran si pemikir. Kemudian filsafat merupakan hasil yang menjadi sadarnya manusia tentang dirinya sendiri sebagai pemikir dan menjadi kritik pada manusia terhadap dirinya sendiri sebagai pemikir di dalam dunia yang dipikirkannya. Kemudian yang kedua itu ada koheren, merupakan sesuatu usaha perenungan atau refleksi kritis rasional yang runtut dan mendalam terhadap suatu hal atau objek yang dipikirkan oleh akal. Orang dalam hal ini filsafat bukan berpikir secara asal-asalan atau berpikir secara setengah hati. Dalam proses berpikir ini, si pemikir harus mengarahkan seluruh pikirannya secara fokus, terarah, terorientasi, terkonsentrasi pada objek yang dipikirkan agar mencapai hasil akhir dari pemikiran yang benar-benar secara filosofis. Kemudian yang kedua itu bersifat rasional. Rasional yang berarti logis, masuk akal, dan dapat dimengerti atau diterima secara akal sehat. Pemikiran yang logis berarti pemikiran yang berhubungan satu sama lain, utuh dan tidak terpisah-pisah. Kemudian yang keempat itu ada menyeluruh atau holistik, yang berarti objek pemikiran itu harus berhubungan erat dengan seluruh kenyataan yang ada. Segala sesuatu yang dapat dipikirkan termasuk dalam pemikiran filsafat. Jadi objeknya dapat berupa apa saja dan segala substansi apa saja yang sejauh itu dapat dipikirkan oleh akal budi. Kemudian yang terakhir itu ada memberi visi. Filsafat juga berciri visioner. Filsafat tampil dalam paradigma atau pandangan pemikiran atau visi terhadap suatu kenyataan di dunia dan dari diri kita sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dikembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Freddy. Kepada teman-teman yang ingin memberikan kritik, saran, tambahan maupun pertanyaan mengenai ciri-ciri filsafat, dipersilahkan. Baiklah, kepada teman-teman, apakah ada kritik, saran, pertanyaan, maupun tambahan terhadap materi ciri-ciri filsafat? Dipersilahkan. Coba Ibu yang tanya ya kepada salah satu Ananda di sini yang tidak mengaktifkan kamera, akan Ibu tanya. Safira Khairunisa bertanya apa jawaban Ananda terhadap soal nomor 2 ini. Silakan Safira Khairunisa. Oke, nah ada di depan device-nya mungkin ini. Bu tanya kepada Melisa. Melisa ada? Hadir, Ibu. Ya, Melisa. Silakan Melisa, soal nomor 2 apa jawabannya? Sebentar ya, Bu. Bersiap-siap habis Melisa, Ibu akan tanya kepada Putri Ramadhani.
Oke, Melisa sudah? Sudah, Bu. Itu soal Lagi di yang mana nomor Melisa itu? lagi di jalan, Ibu. Masya Allah, kalian pada sibuk luar biasa ya. Maaf, Bu. Kalau yang nomor 2 untuk ciri-ciri filsafat, yang pertama itu yang pertama itu sistematika konsepsial, Bu. Yang kedua nggak kelihatan. Yang kedua itu sama sih, Bu, jawabannya, Bu. Sama banget, nggak ada bedanya. Iya, Bu. Cuman kalau dari Melisa itu nggak ada menjelaskan mengenai apa itu ciri-ciri dari sistematika, gimana koheren pemikiran filsafat itu gimana. Cuman Meli cuman memberikan poin-poinnya aja sih, Bu. Oke, lain kali pada mahasiswa semuanya dijelaskan ya, dijelaskan jawabannya di job sheet itu. Jadi nggak ada yang poin-poin aja. Baik, Bu. Oke, Putri bagaimana? Putri Ramadhani? Iya, Bu. Ada yang berbeda dari jawabannya Freddy ini enggak? Kalau menurut Putri, filsafat itu bersifat universal, Bu. Jadi pemikirannya itu berlaku untuk semua dan tidak terkecuali gitu, Bu. Oke, bagus pendapatnya. Kira-kira Putri pernah enggak berfilsafat selama hidupnya? Berfilsafat. Pernah sih, Bu. Nah, coba sharing ke kita apa itu yang difikirkan sehingga bisa dikatakan berfilsafat. Kayak susah ngejelasinnya gitu. Jelaskan aja, cari cara yang simple. Kayak Misalnya gini ya, Kak, kita punya masalah hidup tuh. Kita ya slice of life lah gitu ya. Kita punya masalah hidup. Enggak semua masalah hidup kita ini ada dijabarkan secara lengkap apa penyebab, apa solusi ya kan di sebuah buku. Nggak bakalan ada gitu. Itu kita yang bisa memecahkan masalah itu sendiri. Nah, kita berpikir keras nih. Karena ya caranya ya gitu. Kita tentu ketika berpikir kita akan berpikir secara mendalam dan kritis ya kan. Kenapa kok bisa ada masalah seperti ini dalam hidup kita? Apa penyebabnya kira-kira? Terus siapa aja yang berperan dalam masalah tersebut? Kemudian apa solusi yang bisa kita berikan? Kemudian solusi yang kita berikan ini bisa nggak diterapkan untuk diri kita, untuk orang lain juga? Ada nggak pengaruhnya nanti? Nah, kita kan pernah berpikir seperti itu kan, mengkaji secara mendalam yang menjadi permasalahan hidup kita. Gitu. Itu berarti kita sudah melakukan yang namanya berfilsafat. Jadi tidak semua gini. Jadi filsafat itu tidak harus menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan. Nah, nanti kan kita akan bahas tuh apa beda pengetahuan sama ilmu, ya kan? Nanti kita akan bahas. Tapi tidak semua apa yang kita pikirkan ya dari proses berpikir kita itu menghasilkan semua ilmu. Bisa aja kita menghasilkan sebuah pengetahuan. Contohnya gini, ketika anak balita deh, jangan jauh-jauh deh, jangan balita deh, batita, anak ibu deh contohnya gitu ya. Dia punya masalah, nggak bisa pakai sepatunya dengan baik gitu. Kadang kebalik, gitu. Kadang talinya nggak bisa terpasang. Itu kan masalah bagi kehidupan dia ya. Ibu amati seketika anak ibu namanya Farah ya. Ketika Farah ini kesulitan menggunakan sepatu, dia pakai kebalik gitu kan, dia coba jalan kok nggak enak rasanya ya. Mungkin itu dalam pikiran dia kan. Kok nggak enak rasanya ya. Akhirnya dia coba bongkar lagi, buka lagi sepatunya. Nah, terus pasang sekali lagi masih terbalik gitu.
Nah, tapi mungkin dia posisikan kakinya biar pas di sepatu yang terbalik itu, bawa jalan lagi kan masih nggak enak gitu. Akhirnya dia mulai mulai gelisah gitu. Ini salah nih. Pasti ada solusi nih dari masalah dia. Nah, akhirnya dia coba tuh balik lagi sepatunya kanan dengan kanan, kiri dengan kiri gitu. Dia pakai sepatunya dan ternyata senang hatinya gitu, karena dia udah memecahkan masalah hidupnya sendiri tanpa ibu ajari. Ini sepatu sebelah kanan untuk kaki kanan, enggak gitu, enggak ibu ajari, ibu biarkan aja ibu tengok. Nah, anak sekecil itu bahkan ya kan kita pas baru lahir itu udah diberikan akal, ya kan. Nah, sudah bisa menggunakan akalnya. Nah, itu yang konsep yang dia hasilkan menggunakan sepatu kanan untuk kaki kanan, sepatu kiri untuk kaki kiri, itu adalah sebuah pengetahuan gitu. Sebuah pengetahuan bagi dia. Nah, begitu juga kita misalkan baru menggunakan Zoom gitu. Oh, klik ini, klik itu, oh salah ternyata. Coba lagi yang ini, try and error gitu. Dapatlah suatu pengetahuan baru. Nah, itu namanya pengetahuan. Nah, yang proses yang kita lakukan itu ya, itu namanya sudah melalui proses yang kita katakan berfilsafat. Nah, jadi jangan terlalu muluk-muluk, filsafat tuh harus seperti filsuf yang lagi memikirkan sesuatu dan mendapatkan sebuah konsep yang mendalam. Jangan berpikir seperti itu. Karena kita ini ya, simpelnya Ibu ceritakan seperti ini untuk memahami arti dari filsafat. Jadi tidak semua hasil dari filsafat itu berupa ilmu pengetahuan, tapi bisa juga berupa pengetahuan. Nanti kita akan lihat bedanya, apa itu beda ilmu dengan pengetahuan. Oke, kita pakai yang free ya, waktu kita udah hampir habis, less than 1 minute, jadi masuk lagi ke link yang sama, oke? Silakan Dea langsung aja di end kan, biar nanti kita bisa masuk lagi.